Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita setelah sebelumnya kita terlelap beberapa jam lamanya. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita, ya. Allah kembali menghidupkan kita dari tidur kita, dari mati kita yang sementara, yakni tertidur. Di mana pada saat orang sedang tertidur, seperti yang disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa mereka, ruh-ruh mereka digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Orang ketika mati, jiwa-jiwa mereka itu digenggam, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga orang yang tidur, ya. Orang yang tidur yang belum ditetapkan kematian atasnya. Jadi orang pada saat tidur, jiwa-jiwa mereka itu oleh Allah itu ditahan. Oleh Allah Subhanahu wa taala digenggam. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Jiwa-jiwa yang pada saat ia tertidur, kalau saat itu kematian ditetapkan atasnya, maka jiwa-jiwa tadi akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering kita dengar, ya, orang yang siang harinya sehat, sore harinya bahkan bisa berolahraga, namun ketika dia tertidur di malam hari istirahat, ternyata dia tidur dan tidak bangun-bangun. Jadi jiwa mereka itu ditahan karena saat itu Allah tetapkan kematian atasnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Namun jiwa-jiwa yang pada saat itu belum ditetapkan kematian atasnya, itu dibiarkan kembali ke dalam jasadnya, dibiarkan kembali ke dalam pulang ke dalam jasadnya sampai nanti ketika kematian sudah ditetapkan atasnya. Jadi alhamdulillah, di subuh hari ini Allah kembali hidupkan kita dari kematian kita yang sementara, yakni tidur di malam hari atau tertidur. Ini menjadi sebuah kesempatan agar bagaimana kesempatan ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Tentunya dengan melakukan banyak amal soleh. Dengan melakukan banyak amal soleh dan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menjauhi
larangan ataupun maksiat. Karena kata para salafus salihin, perbanyaklah melakukan amal soleh, karena kita tidak tahu di amal soleh yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Perbanyaklah amal soleh, kita tidak tahu di amal soleh yang mana letak ridha Allah kepada kita. Ya. Dan jauhilah sejauh-jauhnya amal soleh ataupun maksiat, karena sedikit maksiat yang dilakukan sudah barang pasti ada murka Allah di dalamnya. Ya. Jadi berbeda ketika amal soleh, ya, kita dianjurkan sebanyak mungkin. Namun ketika amal soleh ataupun maksiat, sedikit pun kita tetap akan menjauhinya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kajian yang akan kita bahas ini terkait dengan amalan yang memang tidak asing bagi kita. Amalan ini berkaitan dengan amalan kita dengan sesama manusia, yakni ifsya'us salam ataupun menebar salam kepada saudara muslim kita. Dan juga nanti akan kita bahas beberapa masalah yang terkait dengan tebar salam atau mengucap salam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, mengucap salam ataupun menebar salam, assalamualaikum, ini merupakan amalan sunnah yang dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun amalan ini semakin kesini itu semakin ditinggalkan. Entah itu karena orangnya malu mungkin, lupa, ataukah karena lalai. Seakan-akan amalan mengucap salam itu sekarang ini hanya boleh dilakukan itu di beberapa keadaan tertentu saja. Saat menghubungi seseorang melalui HP mungkin, ya, kita bilang assalamualaikum. Ya. Saat ingin mewapri seseorang mungkin kita bilang assalamualaikum. Atau saat mengumumkan sesuatu, kita ucapkan assalamualaikum. Atau hal-hal tertentu, di hal-hal tertentu lainnya. Nah, di tempat-tempat yang tadi disebutkan memang dianjurkan. Hanya saja kalau kita ingin melihat ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salam ini, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama, wahai manusia afshus salama. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kata iqra'u as-salam, bacalah olehmu akan ucapan salam. Tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan qulu as-salam, katakanlah olehmu akan bacaan salam atau doa salam. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ucapan afshu as-salam, sebarkanlah. Ya.
Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya diucapkan saja. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan mengatakan afsyus salam. Sebarkanlah olehmu akan keselamatan. Nah, menebar salam ini adalah salah satu penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, lanjutan hadis ini mengatakan, ya ayuhan nas afsyus salama wa at'imut ta'ama wasilu al-arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambung tali silaturahim. Salat malamlah di saat manusia sedang tertidur, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Nah, kata-kata afsyu yang ada di dalam hadis ini menandakan dan membuktikan bahwasanya menebar salam, mengucap salam, itu tidak hanya sebatas diucapkan atau ditebarkan sekali, 2 kali, atau 3 kali dalam sehari. Tetapi bagaimana afsyus salam, menebar salam ini diucapkan dan ditebarkan kepada saudara muslim kita itu sebanyak mungkin, ya. Karena ini kan ucapan doa, ya, bukan hanya sebatas kita mengucapkan saja assalamualaikum, ya. Tapi ini lebih kepada kita mendoakan saudara kita agar hari itu dia dalam keadaan selamat dari musibah, selamat dari mara bahaya, selamat dari segala macam bentuk rasa sakit yang diinginkan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pernah dipraktekkan, yang diamalkan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud. Karena ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya para sahabat itu langsung membuktikannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Diceritakan oleh salah seorang sahabatnya bernama sahabat Tufail. Sahabat Tufail ini berkata, aku pernah datang suatu ketika kepada sahabatku Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar memintaku untuk mengikutinya pergi ke pasar. Sahabat Tufail ini kemudian berkata kepada Abdullah ibn Umar karena memang tahu kebiasaan beliau, sehingga beliau berkata, sekaligus itu menjadi pernyataan beliau kepada Abdullah ibn Mas'ud, ma tasna'u bis-suq wa anta la taqifu 'alal bai'. Buat apa engkau pergi ke pasar, padahal engkau sendiri tidak berdiri di depan pembeli, tidak membeli, ya. Wala tas'alu 'anis sila, tidak juga bertanya tentang harga. Wala tasumu biha, tidak juga melakukan tawar-menawar. Wala tajlisu fi majalisis suq, tidak juga duduk bersama orang-orang yang ada di pasar tersebut. Nah, mendengar hal itu, apa kata sahabat Abdullah ibn Umar? Aqulu ijlis hauna. Sejenak beliau kemudian menarik sahabat Tufail, lalu kemudian mendudukkannya. Sini duduk dengan bahasa kita. Nah, tahaddath, kita bicara sebentar. Faqala li Ibnu Umar, kemudian Abdullah ibn Umar berkata kepada Tufail, ya Aba Batan. Ya Aba Batan, artinya wahai bapaknya perut. Aba Batan ini dijuluki atau disematkan kepada sahabat Tufail karena memang dia punya perut itu agak maju. Bahasa kita buncit, ya. Wahai bapak buncit lah bahasa kita, ya. Nah, ini sebutan ini bukan
ejekan atau olokan ya, tapi memang itu memang sudah lumrah dan ucapan atau panggilan antara sahabat dengan sahabat lah ya. Nah, seperti kita kan ketika kita ingin memanggil teman kita nggak mau terlalu panjang namanya, biasa kita panggil dengan jaliannya atau panggilannya biasa gitu. Padahal bukan namanya tapi dipanggil seperti itu. Mungkin karena orangnya di kelas pintar sehingga dipanggil dengan siapa orang yang paling pintar yang dari luar negeri itu. Disebut dengan itu atau dengan yang lainnya, dipanggil dengan itu. Nah, begitu juga halnya dengan sahabat Abdullah bin Umar ini ketika memanggil sahabatnya dengan julukan Aba Batan, wahai bapaknya perut. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Innama naqdu min ajli salam nusallimu ala man laqinahu. Wahai Aba Batan, sesungguhnya kita pergi ke pasar ini tidak untuk apa-apa. Tidak beli, nggak tawar, nggak duduk juga bersama orang-orang yang ada di pasar ini. Tapi kita pergi ke pasar ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kita menebar salam kepada siapapun yang kita jumpai di pasar ini. Ini langsung dipraktekkan apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Afsus salam, sebarkanlah salam. Ya, afsus salam, sebarkanlah salam. Sehingga Abdullah bin Umar menebar salam kepada orang yang paling kepada tempat di mana tempat itu tempat yang didatangi oleh banyak orang, dan biasanya tempat yang paling banyak orangnya adalah di pasar. Sehingga sebanyak apapun orang di dalam pasar itu, sebanyak itu pula ucapan salam yang diucapkan oleh Abdullah ibn Umar saat itu. Nah, luar biasa. Luar biasa. Nah, kita tidak dituntut ya. Tidak dituntut mungkin seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Kita tidak perlu pergi ke pasar, kemudian kita jumpai orang satu persatu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau itu dilakukan mungkin persepsinya orang yang melihat kita mungkin berbeda. Kalau dulu mungkin masing-masing di zaman sahabat itu paham, ini sahabat Abdullah ibn Umar ini sedang menebarkan kebaikan, sedang menebarkan doa, sehingga mereka setiap kali ada yang diucapin salam oleh Abdullah bin Umar, ya mereka akan menjawabnya, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah orang itu dikenal ataukah tidak gitu. Nah, kalau di zaman kita coba-coba seperti itu, mungkin persepsi orang berbeda karena pemahamannya sudah jauh melenceng. Ya, kita bilang assalamualaikum pakai peci, umpamanya pakai baju koko dan pakaian rapi, terus kemudian kita jumpai orang satu persatu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, orang bengong, ini ngapain sih orang ini? Karena samping menyamping kan banyak orang tuh, assalamualaikum, assalamualaikum di lorong-lorong pasar itu. Nah, maka persepsi orang mungkin menganggap, ini orangnya kayaknya lagi gila, terlalu banyak belajar tarekat bila. Seperti itu. Sudah jauh melenceng, padahal kita orang tersebut itu mendoakan ke situ kan. Orang ke situ itu orang assalamualaikum kan doa ya. Tapi karena zamannya sudah berbeda, hal tersebut sudah seakan-akan baku. Kalau kita mau assalamualaikum kayak rasanya dari kita sendiri itu agak berat. Terus orang yang menjawab pun agak keheranan gitu. Ini menjadi hal yang baku karena sudah lama tidak diamalkan. Sudah jauh dari kata diamalkan. Berbeda ya, dengan zaman sahabat dulu. Diceritakan sahabat itu sudah berjumpa, assalamualaikum, tapi karena
perjumpaan mereka setelah itu dihalangi oleh tembok, mereka salam lagi, assalamualaikum, nanti dihalangi lagi oleh tembok yang lain, assalamualaikum. Itu saking mereka paham dan tahu makna atau nilai daripada ucapan salam itu sendiri, ya. Ini luar biasa. Nah, dalam mengucapkan salam di dalam kitab Tanbihul Akhyar oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu memberikan batasan minimal, ya. Batasan minimal. Apa kata beliau? Wa yuhrisu ayyusallima fi kulli yawmin ala asyratin minal muslimin. Setidaknya seorang muslim itu memberi salam kepada 10 orang kaum muslimin setiap harinya. 10. Ya, coba diamalkan. Assalamualaikum 10 kali dalam sehari. Coba diamalkan, ya. Dan ini tidak berat. Ini insyaallah tidak berat. Hanya saja kitanya yang mungkin merasa minder, merasa malu gitu, ya. Dan ucapan salam ini tidak hanya diucapkan kepada orang yang kita kenal saja, melainkan juga kepada orang yang kita tidak kenal, asal dia adalah seorang muslim. Kemudian efek positif yang kita dapatkan bila mana kita suka menebar salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kira-kira efek positif yang kita dapatkan? Pertama, kita akan mendapatkan rasa sayang, rasa senang, dan rasa cinta dari saudara yang kita ucapkan salam kepadanya. Ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Salasun yusfina laka wudda akhika." Ada 3 perkara yang menyebabkan engkau bisa mendapatkan kasih sayang saudaramu atau temanmu. Antusallima alaihi idza laqitahu awalan. Yang pertama, engkau memberi salam kepadanya terlebih dahulu ketika engkau menjumpainya, menemuinya. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita terlebih dahulu yang memberi salam kepadanya, assalamualaikum. Hal itu sangat-sangat disenangi oleh saudara kita, ketimbang kita menunggu dia memberi salam ke kita. Nah, karena orang yang memulai itu biasa agak berat, ya. Agak berat, entah karena temannya itu ada utang sama dia gitu, ya, sehingga mau assalamualaikum agak enggan gitu, ataukah ada salah sama dia gitu, ada salahnya, nggak mungkin saya mendoakan dia kebaikan sementara dia suka mukul saya umpamanya, so ada utang sama saya, atau ada dendam dengan orang, atau ada dendam dengan temannya tadi, sehingga dia enggan memberi salam. Nah, ketika hal itu, salam itu kita ucapkan terlebih dahulu, biasanya teman kita akan senang, ya, dengan kita. Nah, biasanya orang yang lebih dulu, ya, mengucapkan salam biasa ada maunya biasa. Ya. Assalamualaikum masih ada maunya. Entah itu karena ingin minjam sesuatu kah, ataukah ingin minjem duit, assalamualaikum Pak. Biasanya orang yang lebih dulu itu, ya, itu ada maunya biasa. Ya. Itu pertama. Karena mungkin dia tahu, ya, triknya, ya. Kalau dia memberi salam lebih dahulu kan berarti dia akan mendapatkan belas kasih, ya. Belas kasih dari orang yang diucapkan salam, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuwassi'alahu fil majlis. Berluas-luas untuknya di dalam masjid. Ketika ada majelis seperti ini, ya,
Apalagi kalau majelisnya itu rame orang datang ya. Teman kita datang belakangan. Nah, kita yang duduk saat itu rela menyisihkan tempat untuknya agar dia bisa duduk di situ. Kita sisihkan tempat duduk di situ. Nah, itu paling senang. Nah, orang yang teman yang dibuat seperti itu akan merasa senang sekali sama orang yang membuat seperti itu, yang melakukan hal semacam itu. Nah, ini bisa dilakukan kepada teman-teman kita. Wa anta da'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dan ini yang paling disenangi, menyebut atau memanggil nama yang paling disukai oleh teman kita. Ya. Memanggil nama yang paling disukai oleh teman kita. Apa kira-kira panggilan yang paling ia sukai? Kita panggil dengan itu paling senang. Apalagi kalau seumpama ada teman kita yang mungkin punya kelebihan, orangnya pintar, kita panggil mungkin si Dayat yang pintar gitu ya. Si Dayat yang pintar itu umpamanya, itu senang banget ya. Tapi kalau dipanggil kebalikannya paling jengkel itu. Itu yang si tukang ngantuk. Itu paling jengkel itu. Itu yang nggak suka ngoper itu nggak usah ikuti. Nggak suka ngoper-ngoper, nggak usah diikuti. Itu paling jengkel biasanya orang. Nah, sebaliknya ketika kita memanggil dengan nama, sebutan nama yang paling ia sukai, itu paling senang orang, paling senang teman kita itu. Nah, itu 3 hal yang menyebabkan kita mendapatkan rasa empati, rasa senang, rasa sayang, rasa cinta dari saudara kita. Yang pertama. Yang kedua, orang yang suka menebar salam. Orang yang suka menebar salam, orang yang suka mendahului atau lebih dulu memberi salam, itu akan terhindar dari rasa sombong. Al-badi'u bis salam bari'un minal kibri. Orang yang suka memulai mengucapkan salam akan terhindar dan terlepas dari al-kibr, dari rasa sombong. Biasanya ya, ini enggak secara umum saja ya. Secara umum biasa kalau ada orang yang derajat ekonominya itu jauh lebih rendah dengan kita, biasa mengucapin salam itu nggak mungkin kayaknya, ya, berat, ya. Atau derajat sosialnya dia paling rendah di kampung tersebut mungkin, itu paling berat. Kenapa paling berat? Merasa lebih tinggi, ya, merasa lebih tinggi. Saya lebih kaya dari dia, saya lebih tinggi kedudukan saya, ya. Masa saya bilang assalamualaikum sama dia? Paling berat. Nah, orang yang memulai salam, yang terbiasa memulai salam, lebih dulu mengucapkan salam kepada siapapun, mau orangnya tinggi kedudukannya, mau orangnya bawah ke derajatnya, semakin sering dia melakukan seperti itu, maka semakin memantapkan dia terhindar dari rasa sombong, ya. Itu yang kedua, terhindar dan terlepas dari rasa atau sifat sombong. Kemudian yang ketiga, selain kita menebarkan salam kepada siapapun yang kita jumpai di jalan kah atau di tempat-tempat yang lain, kita juga tidak lupa menebar salam ke orang-orang yang ada di dalam rumah kita, ya. Kita ucapkan salam kepada anak dan istri kita, ya. Nah, ucapan salam ini ketika diucapkan kepada
anggota keluarga kita yang ada di dalam rumah, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka Allah akan tanamkan rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa harmonis ya di dalam hati kita dan ke dalam hati-hati orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Jadi jangan sampai tidak memberi salam Pak yang masuk rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya paling tidak assalamualaikum. Nah, paling tidak assalamualaikum, karena itu kan doa ya. Doa keselamatan. Doa keselamatan akan diselamatkan dari segala macam yang tidak diinginkan di dalam rumah. Dijauhkan dari percekcokan yang tidak berujung mungkin. Dijauhkan dari anak yang nantinya suka membangkang. Dijauhkan dari segala macam bahaya yang akan datang ke rumah itu. Nah, dengan kita mengucapkan salam tadi, manfaatnya bisa kita dapatkan seperti yang disebutkan di atas. Nah, ucapan salam yang paling pendek ketika kita masuk ke dalam rumah itu Assalamualaikum. Ada ucapan yang lebih panjang lagi. Ini biasa diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setelah kita mengucapkan salam untuk diri kita, salam kepada baginda Nabi, salam kepada orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, baru setelah itu sebelum kita masuk baca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Ini lebih menjaga lagi, lebih menjaga ini. Ini diucapkan dan diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Bagus kalau kita bisa mengamalkannya. Tentunya penjagaan itu akan lebih kita dapatkan ketika kita mengucapkan salam seperti yang disebutkan di atas. Itu terkait masalah anjuran dan manfaat menebar salam atau mengucapkan salam kepada sesama saudara muslim kita. Selanjutnya, bagaimana kalau seumpama kita sudah tebar salam nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi ada orang yang nggak mau jawab salam kita, cuek, nggak mau jawab salam kita. Bagaimana sikap kita? Ya, kan ada orang tuh. Kita ngucapin salam, Assalamualaikum, nggak mau balas. Balas enggak, cuek iya, muka masam iya. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan terus nanti ketika jumpa kembali kita akan ngucapin salam lagi, ataukah nanti begitu berjumpa lagi dengan dia tidak perlu ngucapin salam? Gimana, Pak? Nah, di sini ada dua kondisi, ada dua keadaan. Keadaan pertama seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Pertama, idza arafta anna syakhsan la yaruddu salamaka fala yanbaghi laka tarkuhu. Kalau ada orang dan engkau tahu orang itu tidak menjawab salam, fala yanbaghi laka tarkuhu, maka tidak layak bagimu untuk meninggalkannya. Jadi kalau ada orang tidak jawab salam kita hari ini, besok ketemu lagi, salam lagi. Nah, besoknya enggak dijawab, lusa ketemu lagi, salam lagi. Nah, jadi tidak layak untuk kita tinggalkan. Mengapa? Li'annahu la yanbaghi tarkus sunnah li ajlihi.
Karena jangan sampai gara-gara dia sunnah salam, sunnah menebarkan salam itu kita tinggalkan. Begitu ketemu dia, nggak usah salam aja. Berarti kita ninggalin sunnah, kesunahan menebar salam tadi. Itu alasannya. Jadi begitu kita ketemu lagi, salam lagi, ketemu lagi, salam lagi. Lama-lama dia ketemu kita langsung ngumpet gitu. Iya. Ya. Iya, ada. Dari jauh dia sudah lihat kita, udah masuk duluan. Takut diucapin salam, assalamualaikum. Nah, tadi tidak juga kita seakan-akan meneror gitu. Nah, ketemu lagi sama orang ini. Kita ucapin salam aja, assalamualaikum. Dia nggak ngucapin salam, masuk ke dalam rumah, kita ikut masuk, ya nggak juga. Ya, gitu kita ucapin salam, assalamualaikum, ya sudah, dia nggak jawab, sudah kita pergi. Keadaan yang kedua adalah la tusallim alaihi. Ya udah, jangan salam lagi sama dia. Nggak perlu ucapin salam lagi ke dia. Kalau saat itu dia nggak ngucapin salam ke kita, udah nggak usah ucapin salam lagi. Karena dia nggak mau ngucapin salam. 3 kali, sunnahnya 3 kali. Besok kita untuk memastikan dia memang nggak mau jawab salam kita, ya. Untuk memastikan dia nggak mau jawab salam kita, ya paling tidak 3 kali saat itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah dengar nih. Nah, sudah dengar, berarti memang dia nggak mau jawab salam kita. Atau sekali saja, tapi dengan suara yang bisa didengar, terus kita pastikan, ini memang nggak mau jawab salam kita. La tusallim alaihi. Udah, jangan salam lagi ke dia. Jangan ucapin salam lagi ke dia. Kenapa? Likaila la takuna sababa la'natil malaikati alaihi. Supaya agar jangan menolaknya dia tidak mau memberi salam, dia tidak mau menjawab salam kita, itu penyebab dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dilaknat? Ya, perumpamaan seperti ini. Ada orang yang kondisi ekonominya biasa-biasa saja, atau bahkan saat itu dia cukup, besoknya dia nggak cukup. Datang orang ke dia. Kemudian orang itu datang membawa sumbangan senilai 5 juta. 5 juta. Dikasihlah ke orang tadi. Dikasih ke orang tadi. Oleh orang tadi, saya nggak perlu. Ini silahkan ambil kembali. Kira-kira orang yang melihat dia seperti itu apa katanya? Sombong. Bodoh, sombong. Berbagai macam umpatan itu akan diucapkan oleh orang-orang yang melihat dia. Kenapa? Dikasih duit, dia sudahnya hari itu dia cukup, besoknya nggak cukup. Orang pas-pasan, dikasih duit nggak mau. Maka berbagai macam umpatan itu akan dilontarkan oleh orang-orang yang melihat dia. Begitu juga dengan orang yang dikasih doa keselamatan oleh orang nih. Doa keselamatan, yang doa itu sebenarnya dia perlukan. Siapa yang nggak perlu dengan doa selamat? Siapa yang nggak mau selamat gitu? Semua orang mau selamat. Dikasih doa keselamatan, kok dia nggak mau? Maka malaikat yang melihat saat itu, apa kata malaikat? Akan dilaknat oleh malaikat. Akan dilaknat oleh malaikat. Nah, kalau tadi orang yang mengumpat, orang yang melaknat, bagaimana kalau malaikat sendiri yang melaknat? Nah, ini lebih bahaya lagi. Sehingga begitu kita tahu kalau ada orang itu memang benar-benar nggak mau menjawab salam kita, ya sudah. Kita jangan salam lagi ke dia, jangan ucapin salam lagi ke dia, agar jangan nanti laknat malaikat yang kedua kali itu menimpa orang tersebut.
Ini setelah ini. Ya, setelah ini. Kemudian masih ada waktu ya. 5 menit lagi. Bagaimana hukumnya memberi salam kepada, di sini disebutkan kafir dhimmi atau non muslim. Ya, kafir dhimmi. Hukum memberi salam kepada kafir dhimmi hukumnya tidak boleh atau non muslim. Tidak boleh kita memberi salam kepada non muslim. Assalamualaikum Pak. Pak siapa? Pak Gatot ya. Iya, beliau non muslim kan? Iya. Atau non muslim yang lainnya itu tidak boleh kita mengucapin assalamualaikum. Di sini sebutkan tuhramu bada'atu dhimmi bisalam. Haram hukumnya memulai salam kepada kafir dhimmi atau non muslim. Fa in sallama dhimmi, berbeda ketika non muslim, orang non muslim itu yang memberi salam ke kita. Kalau non muslim itu memberi salam ke kita, imma hukumnya wujuban wa imma hukumnya nadban. Hukumnya bisa menjadi wajib dan juga hukumnya bisa menjadi sunnah. Artinya kita mau jawab boleh, mau jawab juga boleh, tidak jawab juga boleh. Dan jawaban yang kita ucapkan adalah tidak seperti jawaban pada umumnya. Kalau sesama muslim assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Tapi ketika ada kafir dhimmi yang memberi salam atau non muslim memberi salam ke kita, kita hanya menjawab waalaikum, waalaikum tanpa ada salamnya. Seperti ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu waalaikum. Jika kalian diberi salam oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi saat itu dan orang-orang Nasrani, maka ucapkan oleh kalian waalaikum saja. Waalaikum. Ya Pak ya. Assalamualaikum bilangnya nanti teman-teman non muslim yang lainnya, kita hanya cukup menjawab waalaikum. Karena dia sudah mengucapkan sebelumnya. Assalamualaikum, keselamatan atas engkau, atas kamu. Kita hanya jawab, begitu juga engkau. Begitu juga engkau. Itu bahasa arti dari waalaikum. Jadi nggak perlu kita ucapin lagi assalamnya. Waalaikumsalam itu tidak perlu. Tetapi hanya waalaikum saja. Ya. Kemudian sunnah hukumnya memulai salam kepada beberapa orang. Pertama, kepada orang yang satu jenis dengan kita, satu jenis kelamin dengan kita. Laki-laki dengan laki-laki, assalamualaikum, assalamualaikum. Kepada mahram kita, ibu kita, bapak kita, cucu kita, assalamualaikum. Kemudian kepada kumpulan wanita, wanita sedang lagi kumpul-kumpul, perempuan sedang kumpul-kumpul, kita boleh mengucapkan salam assalamualaikum. Wa yuhramus salamu ala ghairihim. Wa yuhramus salamu ala ghairihim. Dan yang selain disebutkan tadi itu hukumnya haram. Diharamkan. Tidak boleh kita salam kepada orang yang beda jenis dengan kita. Laki-laki dengan perempuan yang lain. Kecuali perempuan itu ibu-ibu atau nenek-nenek, nggak apa-apa. Karena itu tidak membuat kita terkesan dengan suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak mungkin kita terkesan kan. Berbeda kalau yang kita ucapin salam itu perempuan masih muda. Assalamualaikum, apalagi suara dibuat-buat. Waalaikumsalam. Nah, itu tambah senang gitu. Ya, tambah senang. Ya. Nah, tidak boleh hukumnya memulai salam, mengucap salam kepada orang yang beda jenis dengan kita, laki-laki dengan perempuan. Yang bukan mahram dengan kita. Kemudian yang masih muda, perempuan masih muda. Nah boleh ya. Dan
ketika wanita itu dalam sendiri, bukan dalam perkumpulan. Dia lagi jalan nih, lagi jalan kita assalamualaikum, terutama yang santri. Santri hati-hati, jangan sampai ya kalian lagi pulang dari main bola dari lapangan Merdeka, ketemu wanita, ketemu perempuan di jalan, kemudian bilang assalamualaikum, jangan. Ya, jangan sampai. Ya, nanti tambah saling saut menyaut nanti, karena fitnahnya nanti akan merambat. Sehingga di sini Islam sebelum itu terjadi di-cut di awal. Di-cut di awal, jangan memberi salam kepada wanita di saat dia berjalan sendiri atau kesendirian. Nah, kemudian yuhamu salamul mar'ati 'alal ajnabi ibtida'an wa raddan walau bitelpon. Ini. Kalau wanita ya memberi salam atau menjawab salam, ya, khususnya wanita yang masih muda ya perempuan masih muda, usia balik dan sampai umur ya masih tergolong masih muda gitu ya. Itu salam haram baginya memulai dan menjawab salam. Memulai dan menjawab salam, sekalipun hal itu dilakukan melalui telepon. Melalui telepon. Perempuan, ini hati-hati. Hati-hati, jangan mengucapkan salam dan menjawab salam, ya, sekalipun itu melalui telepon, kecuali yang diucapin salam atau yang dijawab salamnya itu adalah kakeknya atau apa namanya pamannya, gitu ya. Tapi kalau orang lain jangan. Orang lain jangan. Di-cut di awal. Jangan sampai nanti, karena yang kalau bagi perempuannya enggak masalah, bagi yang menelpon. Ya, bagi yang menelpon ini berbeda, ya. Sehingga lanjutannya disebutkan di sini wa yukrahu salamur rajuli 'alal ajnabiyyah ibtida'an wa raddan. Namun kalau salamnya laki-laki, baik itu memulai ataupun menjawab, itu hukumnya sekedar makruh saja. Berbeda halnya dengan tadi perempuan. Kalau perempuan tadi hukumnya haram. Laki-laki memulai salam, menjawab salam kepada perempuan itu nggak masalah, karena suaranya besar, didengar sama perempuan itu nggak masalah. Nggak masalah. Kalau laki-laki kan berbeda. Begitu dengar waalaikumsalam dengan suara yang sangat khas perempuan itu kan pikirannya sudah lain. Inginnya lebih lanjut lagi dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, Islam sebelum itu terjadi itu sudah di-cut di awal. Itu saja mungkin. Kemudian ada lanjutan sebenarnya, tempat-tempat makruh memberi salam dan tidak perlu dijawab salam. Di antaranya adalah ketika lagi makan. Kita lagi makan nih. Enak-enaknya makan, datang orang, assalamualaikum, nggak perlu dijawab, karena kita lagi ngunyah terus kita menelan, takutnya begitu kita jawab langsung kesedak mati. Iya, kalau nasinya kehambur ke depan tidak jadi masalah, tapi kalau keselak masuk ke area pernapasan itu bahaya. Jadi nggak perlu dijawab. Makruh kita memberi salam saat itu, saat orang lagi makan. Kemudian mohon maaf bahasanya ketika sedang berhubungan suami istri. Ada orang assalamualaikum, kita lagi berhubungan, nggak perlu dijawab. Nggak perlu kita jawab. Iya. Ketika sholat, kemudian ketika buang hajat, ya, di kamar mandi nggak perlu dijawab salam. Ketika azan, orang lagi dengerin azan dia bilang assalamualaikum, nggak perlu dijawab, karena yang berhak dijawab saat itu adalah seruan azan. Ya. Kemudian makruh tapi tetap wajib dijawab. Itu ada dua keadaan, ketika orang itu sedang talbiyah
labbaik Allahumma labbaik. Ada orang yang pada assalamualaikum. Makruh memberi salam saat itu, tapi tetap wajib hukumnya dijawab. Kemudian ketika mendengar khutbah, ketika dengar khutbah, kemudian orang yang dengar khutbah ini kebetulan ada di biasa yang dikasih salam itu biasanya di luar-luar ya. Kalau di dalam kan nggak mungkin assalamualaikum. Biasanya yang dikasih salam itu, yang diucapin salam itu yang berada di luar. Biasa temannya jadi nyamperin tuh dari belakang, assalamualaikum. Nah, dia lagi dengerin khutbah gitu di luar. Nah, makruh hukumnya memberi salam saat itu, menjawabnya tetap wajib. Wallahu taala alam. Sampai di sini pembahasan terkait dengan salam pada subuh harinya bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.